ya, kembali lagi bersama saya Fitri dan saya Mas Wel dalam acara Silapod, Sisi Lain Podcast. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, tamu dari Samanera Abayarato. Oke. Kita persilahkan ya Samanera untuk memperkenalkan diri. Silahkan Samanera. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Samanera Abayarato, asal dari Lombok, tepatnya di Lombok Utara, Dusun Baru Murmas. Oh iya. Oh iya. Mm-hmm. Iya. Baik, Samanera itu berarti calon biku ya Samanera ya? Iya, benar, Samanera itu adalah anak, artinya anak dari biku ya. Meskipun biku tidak menikah tapi mempunyai anak ya. Jadi yang melindungi Samanera itu adalah para biku. Para biku ya. Calon, bisa juga dikatakan calon biku. Oh, iya. calon biku. Untuk selama ini, selama menjadi Samanera tinggal di mana, Sam? Saya selama jadi Samanera tinggalnya di Malang. Oh, di Malang. Di Padepokan Damadipa. Oh, Padepokan iya, Damadipa. Yang di Batu ya? Ya benar, di Oke. Batunya. Di sana selain jadi Samanera tinggal di wihara, kita juga kuliah. Oh, kuliah. Ya, Kuliah. selama 4 tahun, Selama 4 jurusan Pendidikan Agama Buddha. Pendidikan agama Ya. Buddha. Ini sudah selesai atau masih taraf kuliah atau gimana, Sam? Ya, untuk saat ini sudah selesai, sudah lulus dalam masa pengabdian. Masa Ya, pengabdian. masa pengabdian. Jadi setelah kita kuliah di sana, kita dibiayain sama donatur. Nah, untuk membalas budi kita itu, ya kita sebagai Samanera, khususnya yang menggunakan jubah Samanera dan Tatiselani yang kuliah di situ, melakukan pengabdian ya selama 6 bulan. Ya, jadi dulu 1 tahun, cuma sekarang dirubah menjadi 6 bulan. Oke, Samanera. Samanera itu berasal dari, aslinya dari mana Samanera? Aslinya dari Lombok, Dari Lombok. Utara ya, dari Baru Murmas. Ya, Oh. jadi Samanera kuliah dengan menjadi Samanera. Samanera. Itu memang peraturan di Malang atau gimana? Sebenarnya di Malang itu ada program jadi Tatiselani dan Samanera, program Pabajita, dan ada juga yang reguler. Jadi yang kuliah di situ itu tidak hanya sebagai Samanera Tatiselani saja, ada juga mahasiswa regulernya. Kalau boleh tahu, Samanera regulernya berapa? Samanera yang menjadi Samanera itu berapa gitu? Ya lebih banyak kan yang menjadi Pabajita sih. Ya kurang lebih ada 80% atau 75%-an lah yang jadi Pabajita, karena selain mereka tinggal di dalam juga, ya mereka juga bisa bantu di wihara, gitu, kegiatan di wihara. Iya. Ini kita dulunya juga kuliahnya di STAB Oh, ya. dulu di Tapi STAB, di tapi di Syailendra kita. Dan itu nggak ada program Samanera. di Samanera. Jadi ya di sana kelebihannya ya ada program Samaneranya. Jadi memang niat dari Bante Kanti Daru Mahatera sebagai guru kami di sana, Kepala Wihara Padepokan Damadipa Arama, ya selain untuk melakukan pendidikan juga, mengembangkan pendidikan ya supaya bisa mengembangkan agama Buddha sebagai calon biku ya. Calon biku. Karena lulusan dari sana itu juga banyak yang menjadi biku. Berarti ini Samanera sudah selesai, sudah lulus Ya, kuliahnya. sudah lulus. Berkeinginan untuk diupasampada atau untuk menjadi biku? Untuk saat ini saya masih menjalankan masa pengabdian terlebih Masa dahulu. pengabdian. Ya, saya menjalankan kehidupan sebagai Samanera terlebih dahulu, menikmati ya sehari demi sehari, karena kalau terlalu cepat untuk memutuskan nanti takutnya cuma sebentar. Ya, jadi saya harus memikirkan matang-matang dulu. Tapi ada dong pikiran atau punya keinginan untuk menjadi seorang biku, Melanjutkan gitu. Untuk keinginan sih ada, cuma ya saya akan menjalankan ini dulu. Orang tua juga mengizinkan, ya terserah dari saya mau melanjutkan atau tidak, itu tergantung saya. Soalnya orang tua mengatakan ya itu pilihan Samanera yang menjalankan. Oke. Berarti dari orang tua sudah menyetujui dan Ya. sudah ACC lah istilahnya kan ya. Iya. Ya. Berarti kan untuk menjadi Samanera itu kan perlu keputusan yang dipertimbangkan masak-masak. Nah ini Iya. untuk meyakinkan orang tua atau keluarga, terus mendapat dukungan dari mereka itu, apakah Samanera juga melakukan hal-hal yang yang ini harus seperti ini, atau memang dukungan dari keluarga itu sudah penuh dari awal Samanera untuk kuliah di STAB atau gimana Samanera? Sebenarnya dulu
ini cerita berangkat dari sekolah dulu ya. Iya. Nah sebenarnya dulu saya tamat SMP itu disuruh berhenti sama keluarga karena keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi. Disuruh berhenti dulu 1 tahun untuk pelihara sapi. Ya, Oh. karena di desa kan biasa pelihara sapi ya. Pelihara sapi. Ada Sapinya ternak. banyak, Sam? Waktu itu? 2. Oh, 2. Ya jadi disuruh berhenti dulu, tapi saya berpikir kalau saya berhenti takutnya disuruh kerja udah bisa menghasilkan uang, saya tidak mau kuliah lagi, tidak mau belajar lagi. Jadi ya saya putuskan, kebetulan pada waktu itu juga ada Bante Ugaseno betul. sudah lepas sekarang ya. Iya, iya. Oh, Dulu iya. beliau datang ke Lombok mencari anak asuh, disekolahkan di luar, tinggal di wihara, bantu-bantu di wihara. Nah, nanti donatur akan membiayai. Jadi setelah itu ya akhirnya saya memutuskan, tapi saya belum tahu mengasih tahu orang tua, cuma kakak-kakak doang. Nah jadi setelah 2 hari mau keberangkatan baru saya kasih tahu ibu. Nah, jadi ya ibu tidak terima, ya tidak setuju sebenarnya ya, cuma mau gimana lagi ya, karena daripada saya nganggur di rumah terus tidak mau melanjutkan sekolah lagi, ya lebih baik saya mengambil kesempatan itu. Jadi saya berangkat ke Bekasi sekolah SMA. Nah pada saat itu juga dulu karena sering melihat para Bante ya datang ke Lombok, wihara tempat saya, wihara Damakiri. Nah menginap di sana, samanera menginap di sana, ya juga ada ketertarikan untuk menjadi seorang samanera atau menjadi biku. Jadi ya mulai berangkat dari situ SMA. Nah saya SMA di Bekasi selama 3 tahun, mengikuti pebaja selama 2 kali. Nah saya pernah pebaja di Kusala Cita di Bekasi sama di Lasem tempat Bante Piatiro. Nah, jadi mulai dari situlah tumbuh keinginan untuk menjadi samanera. Wih, keren ya. Berarti 2 hari itu menentukan sekali ya samanera. Ya, Berarti 2 hari itu samanera sebelum di Malang sudah SMA di Bekasi dulu. Bekasi ya. Berarti Oke. memang sudah terbiasa Ya. keluar dari Lombok gitu ya. Tapi secara background itu di lingkungan samanera itu dulunya banyak Buddhisnya atau enggak? Atau gini, yang saya mau tanyakan, dari kecil sudah mengenal Buddhis gitu? Dari kecil memang sudah mengenal Buddhis. Di kampung Samanera itu semuanya Buddhis. Oh, semuanya Buddhis. Keren Keluarga sekali. juga semuanya Buddhis. Oke. Jadi ya memang dari kecil sudah di kalangan Buddhis. Di kalangan Waktu SMA baru sekolahnya cuma sendiri yang Buddhis. Dan guru agamanya tidak ada. Jadi ya belajarnya ya di wihara. Iya. Gini, kan untuk menjadi samanera itu pasti ada peraturan yang Iya. harus dijalankan lah ya. Kan ya. Dan peraturan itu harus ketat. Ya. Enggak ada rasa kebosanan nggak sih untuk menjadi samanera Sekaligus kuliah ya. selama ini sekaligus kuliah gitu? Untuk bosan sih pasti ada ya, Iya. apalagi anak muda. Anak muda pasti banyak kebosanan, cuma kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasi. Ya terutama keinginan. Ya anak muda kan keinginannya pasti banyak. Oh melihat temannya bebas. Iya. Oh yang berpakaian, teman-temannya yang reguler misalnya, oh mereka bebas menggunakan pakaian, terus pergi kemana-mana bebas. Ya pasti ada keiriatian, ada kebosanan. Kapan ya bisa keluar seperti itu ya. Tapi ya kita harus mengendalikan diri, kita harus mengingat bahwa saat ini posisi kita sebagai apa. Nah, jadi kita sedang latihan ya harus menjalankan kehidupan itu. Jadi kalau memang ada rasa bosan muncul, rasa jenuh itu muncul ya harus bisa mengatasi. Ya kadang kita di sana kan lumayan luas ya tempatnya. Jadi kadang kita jalan-jalan, keliling, kadang ya kita nanam-nanam. Kan di sana ada hidroponik juga. Oh, ada hidroponik, ya. kebunnya juga kan di Malang. Jadi kita nanam sayur, kadang ya bantu-bantu nyangkul di situ. Ya, Jadi supaya tidak bosan. kegiatan-kegiatan itu yang mengalihkan untuk biar tidak ada rasa Ya, kebosanan itu ya, benar. Sam. Oke. Nah ini mengenai kehidupan samanera di Malang. Iya. Sekaligus tadi ya menambahkan dari pertanyaan Mas Iya. Wil tadi, ketika samanera kuliah lalu menjadi samanera tentunya kan ada rasa kebosanan karena Iya. kita pun pada saat kuliah itu juga sering nggak cuman kuliah aja keluar Iya, kemana. Nah ini kan samanera kan dengan adanya tata tertib atau apa peraturan itu tentunya juga menambah itu rasa bosan Iya. itu. Nah ini biar binets juga Buddhis netizen Buddhis atau juga netizen. netizen yang lain Iya. ini tahu mungkin samanera
bisa menjelaskan kegiatannya Samanera di sana dari pagi bangun iya. tidur sampai malam itu gimana Samanera? Di sana sih kegiatannya memang padat ya, apalagi kalau diimbangi dengan kuliah ya, waktu-waktu kuliah. Nah, kalau pagi itu biasanya di sana kita bangun jam 4:30. 4:30. Ya, kalau itu waktu kuliah bangun Iya. 4:30. Kalau nggak bangun gimana? Denda. Oh, denda. Dendanya dalam Ada, bentuk ada hukumannya di sana. kamang Ada ya. kamang. Di sana Denda ada kamang. hukumannya. Jadi ya kalau seandainya tidak bangun ikuti chatting itu ada dada kamangnya. Denda kamar. Jadi kita biasanya bangun jam 4:30 itu untuk centing pagi. Nah, tapi kalau di hari-hari pusata biasanya jam 4 pagi sudah mulai centing. Nah, itu kadang sampai jam 6 pagi. Ya, itu bersama dengan Bante. Nah, biasa ada juga jadwal-jadwal tertentu untuk baca parita pagi. Itu dari jam 2 pagi sampai jam 5 atau jam 6. Kadang ya baca Itu maaf. Itu semuanya yang reguler ikut sekalian atau nggak iya. hanya yang Samanera? Itu cuma Samanera Oh, yang itu cuma dan atas Silani yang tinggal di dalam. Oh. Oh iya. Itu pagi, bangun pagi terus nanti jam 6 itu sarapan. Setelah jam 6 ya paling jam 7 sudah selesai makan, jam 7 sampai jam 9 itu bersih-bersih wihara. Nah, di sana ya bersih-bersih, kadang nyapu, potong rumput, ya bersih-bersihkan bangunan, ngelap, ngepel dan lain sebagainya. Nah, setelah jam 9 itu ya bisa mandi-mandi, ya nanti persiapan makan siang. Jam 10:30 atau jam 11 biasanya. Nah, setelah itu ya jam 1 itu kuliah. Nah, jam 1 kuliah sampai dengan sore. Kadang ada malam juga, kalau kuliah itu ya tergantung dosennya. Ada yang pagi, ada yang malam, ada yang siang gitu. Tapi kalau ini juga ada yang ditugaskan Teh Selani masak. Mereka bangun jam 3 pagi. Oh, Bantu-bantu lebih masak pagi. di Lebih dapur. pagi. Ya, lebih pagi. Masak buat makan pagi. Makan dia, ya. makan di sana. Ya, makan para Bante, Samanera dan Teh Selani. Ya. Ya. Itu teman-teman semua, misalkan ada yang berminat Iya. untuk kuliah sambil menjalankan menjadi seorang Samana atau Samanera, bisa kuliah di mana? Malang. Di STB Malang. Kertarajasa. Di Kertarajasa, SD itu. Malang. Oke, Iya. Batu Malang ya, Sam. Keren sekali Samanera ini ya. Dulu Kuliah. saya juga pernah loh Apa? Wipasana di sana Samanera. pernah ikut Wipasana. Dan Oh, itu iya. bangunnya lebih pagi. Ya, benar. Dan Kalau itu- Vipassana itu ya mungkin jam 3 atau Iya. jam 4 sudah bangun. Vipassana. Di Jadi sana dulu kegiatannya- ini siapa? Apa pembimbingnya siapa? Pembimbingnya langsung Bante Kanti. Oh, langsung Tapi Bante ada Kanti. Bante Wiryadhara juga. Bante Kanti, terus ada juga ya kadang saya ada Upandita. Oh, Oh iya. Tapi sekarang beliau Bante Kanti sudah sepuh ya. sepuh, Sepuh, ya. jadi kebanyakan ya kadang Bante Santa Cito sekarang yang bimbing atau enggak Bante Tapi tetap masih ada program. masih. Ada. Apalagi sekarang ada Pribadi. program barunya juga. Oh, program. Weekend Mindfulness. Oh, Jadi weekend setiap hari-hari mindfulness. libur saja. Siap. Ya. Kalau dulu kan 10 hari. Ya, dulu 10 hari Vipassana. Iya. Nah, itu juga programnya Samanera Teh Selani. Nah, jadi setiap liburan semester mereka dijadwalkan untuk meditasi, ikut Vipassana. Wipasana. Iya. Jadi di sana itu bangunnya lebih pagi jam Iya. 3 Samanera. Terus meditasi jalan dulu, Iya, benar. duduk, nanti jalan lagi, Iya. Iya. makan pagi gitu. Makan pagi juga sambil meditasi. Sambil meditasi jalan. Namanya Iya. juga Vipassana Terus ya. dengan penuh Vipassana, perhatiannya. ya. Jadi Iya. berangkat ke ruang makan ya tidak boleh jalan biasa, harus jalan meditasi. Ya. Ya, meditasi jalan. Penuh dengan perhatian. Penuh perhatian. Ya, oke. Terus kalau boleh tahu tinggalnya gimana Samanera? Ada asrama gitu ya? Di sana sudah ada asrama sendiri-sendiri. Yang Samanera sudah ada asramanya, yang Atas Silani sudah ada asrama sendiri. Jadi di sana juga udah lengkap. Di tempat Atas Silani ada Bawana Sala, itu khusus meditasi untuk perempuan. Oh. Dan untuk Samanera yang laki-laki ada tempat sendiri. Ya, jadi tidak dicampur, pisah gitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan meditasi. Oke. Ya, ini kembali lagi setelah kita mendengarkan tadi kegiatan sehari-hari Samanera, ini ada kita mau bertanya lagi Samanera, Iya. kembali lagi ke Samanera, manfaat yang sudah Samanera dapatkan selama bersekolah terus kuliah dengan menjadi Samana itu seperti apa Samanera? Tentu ya manfaatnya ya banyak sekali ya. Ya. Nah, untuk menjadi kelebihan dari Samanera ya kita juga bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha ya, dari tadinya mungkin kita bisa cuma menjalankan 5 sila ya. Jadi ini lebih banyak lagi, Iya. bertambah lagi jadi 10 sila. 10 sila ya. Jadi 10 sila ya. Kalau 10 yang sila. 75 itu? Itu Sakya peraturan Sekiawata. peraturan. Oh, Sekiawata ya. Oh ya. Tingkah laku kita ketika keluar, ketika makan dan ketika berdamai di sana. Nah, terus ada 3 peraturan tambahan juga.
Nah, jadi ya manfaatnya ya sangat banyak pelatihan yang kita dapatkan, terus pengalaman juga banyak yang didapatkan. Kita bisa berceramah, bisa bicara di depan umum. Soalnya di sana ada pelatihannya kalau bagi Samanera Tislani ada pelatihan ceramah. Berbicara di depan. Dhamma di sana. Oh, itu ada pelatihan tersendiri ya, gitu. itu ada pelatihan tersendiri. Public speaking lah. Ya benar. Oh iya. Ada Keren sekali tuh ya. manfaatnya lah. Jadi kalau seandainya di luar reguler juga mereka jarang mendapatkan hal itu. Oh. Yang kebanyakan mereka kalau ngomong di depan berbicara di depan umum masih agak takut. Kadang ada yang tidak mau. Jadi kelebihannya menjadi Samanera ini ya kita dilatih untuk berbicara di depan. Berbicara di depan. Apalagi kan kalau seandainya sudah semester 4 itu kan sudah mulai berceramah, dapat tugas-tugas untuk keluar, itu ilmu yang kita dapatkan bisa kita sampaikan kepada umat. Oh. Terus untuk per semesternya untuk apa sih namanya gitu pelajarannya ya? Oh ya, untuk itu pelajaran. sama dengan reguler atau beda sama? Untuk mata pelajaran mata kuliahnya ya sama semua. Jadi kan karena jurusannya memang pendidikan keagamaan Buddha, Samanera dengan mahasiswa reguler itu sama. Oh. Terus nanti untuk kalau sudah lulus nih, kalau sarjana kan ada sarjana ekonomi. Kalau mungkin Samanera sarjananya lulusannya SPD. SPD, Ya, sarjana Ya. pendidikan. Dulu kan SAG. Iya, sarjana SAG, agama SAG. Buddha. Ya, sekarang Sarjana agama dulu ya. Sarjana agama. Ya, sekarang SPD. SPD Gelar sarjana pendidikan. Ya. Oke. Gini Samanera, Ya. untuk menarik teman-teman semua, khususnya yang kaula muda, biar semangat untuk menjadi atau ginilah kuliah sambil menjadi Samanera. Samanera. Tips-tipsnya apa sih? Yang penting berani mencoba, terus setelah mencoba ya harus dijalankan dengan santai, Sepenuh hati. jangan dibikin jadi tekanan. Karena kalau seandainya menjadikan tekanan ya bentar-bentar pasti lepas. Ya tidak Bentar-bentar. menikmati. Jadi ya nikmati saja. Ya pasti ada rasa bosan, ada rasa jenuh, itu pasti ada. Ya, setiap orang pasti mengalami itu. Tapi kita harus pandai-pandai bagaimana cara kita mengatasi kejenuhan, kebosanan itu ya supaya tidak ada keinginan-keinginan untuk lepas ya. Keinginan untuk lepas mungkin ada saja, cuma harus kita kendalikan ya dengan cara-cara yang bermanfaat, ya bisa kita ya belajar dan lain sebagainya di sana ya, atau juga ya bisa keliling-keliling wihara ya, supaya tidak bosan ya, Biar tidak jenuh. bosan ya. Iya. Ya. Ya, apalagi nih Ya. yang perlu ditanyakan sama Iya, Samanera. ini gini. Tadi sudah di Malang, terus sekarang di tempat-tempat lain mungkin ada pengalaman-pengalaman Samanera yang sampai beberapa Pengalaman seru gitu Ya, lah. pengalaman seru. Misalkan Samanera kan pernah di Malang nih, di yang Malang. lama. Terus di mana aja Samanera? Terus kemudian setelah di Malang di mana Samanera? Setelah di Malang ya ditugas-tugaskan ya, kadang tugas Wesak pernah waktu itu di Makassar. Oh, di Makassar. Terus pernah ikut bimbing pebaja juga di Serang, Banten. Oh. Terus pernah bimbing pebaja di Surabaya. Iya. Banyak sih Terus tempat-tempat di sini, di ya, Wihara terus Tanah sekarang Putih ini ini ya? ditugaskan di Wihara Tanah Putih untuk pengabdian. Ya banyak sekali sih yang didapatkan ketika tugas-tugas pengabdian di sini. Ya kita banyak ketemu umat, berinteraksi dengan umat. Soalnya kan kalau di sana ya paling bisa keluarnya ketika ditugaskan saja. Nah, jadi ya Oh, berarti tidak terlalu selama banyak. di asrama itu nggak boleh keluar, nggak boleh Ya. nggak boleh main-main, itu nggak Eh, boleh ya? jarang Oh, keluar, jarang. tidak dibolehkan ya. Kalau seandainya memang ada kepentingan, ada Oh. keperluan yang penting-penting banget baru boleh keluar. Tapi untuk main-main ya mungkin tidak dibolehkan. Iyalah, kita Iya. untuk jadi seorang Samanera apalagi di sana itu memang peraturan ketat Iya, sekali ya benar. untuknya. Dan ya memang harus itu Iya. dijalankan Apalagi peraturan-peraturan kan kita itu. status menjaga status ya, Oh, supaya iya, hamba iya. kita tidak seperti perumah tangga, bisa kemana-mana, bisa ke jalan-jalan kemana-mana. Freedom Ya, itu nggak boleh sekarang ya. ya sudah membatasi lah hal-hal demikian. Oke. Mungkin waktu pembinaan di daerah mana gitu ya, baru nanti Samanera bisa keluar gitu ya. Ya kalau seandainya sudah ditugaskan ya nanti tergantung dari bante yang diikuti. Ya, jadi Samanera itu tidak boleh tinggal sendiri, harus ikut dengan para bante. Oh, harus Yang ada mengawasi. bante yang mengawasi dan membimbing gitu Iya. ya. Berarti kalau misalkan di satu wihara tinggal sendiri Samanera sendiri itu nggak boleh. Boleh kalau seandainya memang ditugaskan di Oh, sana. ditugaskan di situ boleh, cuman lebih baiknya kalau ada Ada para biku, ada biku bante yang untuk tugas. membimbing dan untuk mengawasi Ya, gitu. benar. Oke. Jadi setiap
setiap samanera ditugaskan di mana itu biasanya ikut Bante gitu Bante, ya ya samanera benar. ya. Tidak boleh sendiri. Soalnya kan masih dalam pengawasan para biku. Oh, Ya, iya. para Ya, Bante. namanya juga anak Bante, Iya. anak biku. Iya. Harus ngikuti aturan atau ngikuti orang tuanya kan. Ya, nggak boleh sembarangan lah. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, pengalaman mungkin yang seru itu samanera ada nggak yang atau mungkin gini samanera di Makassar itu dengan budaya yang berbeda terus balik ke Serang ya tadi ya pernah ke Serang juga Iya, atau pernah ke Serang. Terus di Semarang itu gimana samanera itu terus bisa cepat beradaptasi. Nah itu kan mungkin juga nggak semua orang kan sudah terbiasa di satu tempat yang kita bisa katakan budayanya berbeda. Nah ini tapi kita tetap bisa hidup di beradaptasi gitu. Ya pasti setiap daerah kan punya budaya Iya. tradisi masing-masing ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Kita mengikuti melihat tradisinya mereka bagaimana. Jadi apa namanya kadang ya berbeda bahasa juga. Bahasanya seperti ini, bahasa keseharian daerah itu. Jadi kita bisa mendengarkan. Kadang kalau tidak ngerti ya kita bertanya kadang seperti itu supaya ya kita paham. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan diri lah kemanapun kita pergi. Ya, jangan sampai mentang-mentang kita orang Lombok misalnya harus mengikuti tradisi yang di Lombok. Oh, iya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kemanapun kita pergi ya kita harus mengikuti tradisi setempat. Jadi supaya kita bisa gampang baur dengan umat di sana, terus bisa betah di tempat itu, ya harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Nah, ini Kuncinya kan penting, penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Ya. Ini penting untuk netizen ini ya yang biasanya dari rumah terus kuliah ke tempat lain gitu kan culture shock ya namanya ya. Di sini kok kurang cocok makanannya mungkin terlalu manis apa terlalu asin yang nggak terbiasa dari yang biasa kita. Ya dulu pengalaman pas pertama kali keluar kota ya waktu lulus SMP itu kan langsung berangkat ya. Langsung ke Bekasi itu ya. Langsung ke Bekasi, Ah, oke. belum penerimaan rapot. Oh. Jadi kami sudah minta izin duluan untuk mengambil rapot karena kan mau daftar di sekolah yang baru kan. Nah, jadi pas waktu pertama kali datang ke Bekasi tidak cocok dengan makanan karena biasanya kan makanan di Lombok kan agak pedas. Oh. Jadi di sana disuguhkan makanan Chinese seperti itu kayak kurang cocok. Jadi kadang makan itu sehari itu cuma makan mie. Cuma makan mie karena belum cocok dengan makanan sampai waktu itu mau pulang. Karena nggak cocok ya. Gara-gara makanan. Makanan juga tidak cocok. Jadi lama-lama ya, bisa menyesuaikan diri. Ya, pengurus di sana, umat di sana mengatakan kamu harus bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri nanti susah. Kalau makan mie terus ya nanti cepat mati. Iyalah itu. Bilangin seperti itu ya. Itu Jadi, kurang sehat mungkin iya, ya. kurang sehat juga karena tiap hari makan mie ya. Jadi ya harus bisa menyesuaikan ya. Tapi lama-lama ya jadi suka makan kue tiaw, makan pangsit, ya Chinese food ya. Ayam. Jadi sekarang sudah banyak ya samanera ya. Kalau yang di Semarang nih, ini kan samanera kan udah berapa lama di Semarang? Sudah 3 bulan. 3 bulanan gimana? Suasana Semarang lebih asik atau lebih kurang asik atau gimana? Kalau awal-awal karena biasa di Batu ya, karena di sana tempatnya agak dingin. Oh dingin ya kalau Oh, Batu ya beda betul. ya. Kalau Batu dingin sekali tuh ya. Agak beda. hangat kan, agak panas. Iya. Jadi, masih menyesuaikan diri lagi. Jadi awal-awal ya masih belum nyaman, apalagi tempat yang agak panas, terus apa namanya dari tempat dingin ke tempat panas ya belum biasa. Jadi menyesuaikan diri ya. Sekarang ya sudah terbiasa situasi di sini. Gini Samanera kan punya apa istilahnya sudah menjalankan atau sudah memutuskan untuk menjadi seorang samana atau samanera. Kalau kita flashback ke belakang, misalkan jika tidak menjadi samanera, apa yang akan dilakukan samanera? Nah ini jadi pertimbangannya. Jadi apapun keputusan kedepannya, kalau seandainya memang saya tidak melanjutkan lagi untuk menjadi samanera atau tidak menjadi biku, terus kembali ke rumah tangga ya kemungkinan besar ya karena apa namanya gelar sudah di sarjana pendidikan mungkin jadi guru atau bisa mengembangkan skill yang dimiliki ya, menjadi apa lukis atau desainer ya bisa. Melukis bisa sebenarnya? Bisa sedikit. Oh, bisa. Oh, berarti samanera juga pro kesenian juga ya? Ya, suka. Seni ya? Seni ya. Seni lukis, seni apa desain?
desain. Ya, belajar. Oh, belajar. Soalnya kan kalau seandainya memang kita memutuskan untuk keluar terus tidak ada skill, nanti apa yang mau dikerjakan. Iya. Jadi kita harus menambah pengetahuan, ya meskipun dari Samanera juga harus belajar hal-hal yang lain juga, supaya apalagi kan zaman sekarang sudah modern ya. Banyak peluang-peluang di luar sana. Jadi tidak hanya menjadi guru bisa, yang bisa mengambil peluang yang lain. Tapi untuk harapan kita sih Samanera tetap menjadi Samanera. Terus Kemudian ke depan jadi figur gitu ya, iyalah. supaya itu STI itu makin banyak ya. Jadi STI makin banyak, Buddha Sasana juga semakin berkembang di Indonesia kan gitu. Ya itu harapan kita lah. Semoga Samanera tetap menjadi Samanera, di Upasampada menjadi seorang biku. Tapi meskipun tidak pun misalnya Samanera memutuskan untuk tidak di Upasampada, passion Samanera di guru itu. Seni dan guru. Ya paling jadi guru. Soalnya ya saya juga suka bertemu dengan anak-anak. Karena meskipun kita juga lulusan STAB, kita passionnya kayaknya kurang ya. Bukannya kurang, Apa cuman ya? ya apa ya, guru bagus, guru baik, cuman kurang sabar ya. Itu yang untuk menjadi seorang guru itu kan butuh kesabaran, fokus gitu kan, terampil ya. Untuk kesabaran itu yang untuk kita menghadapi anak-anak, apalagi dulu saya pernah menjadi seorang guru di satu SD, dan itu SD kan anak-anak kecil ya, itu mungkin kesabaran saya kurang begitu, jadi saya beralih pekerjaan menjadi pekerjaan lain lah istilahnya kan gitu. Di bidang yang lain. Seperti itu, lulusan SDAB Kertajasa juga tidak hanya menjadi guru. Ada juga yang kerja di Kemenag, ada yang jadi admin di Wira-Wira. Banyak lulusan SDAB tidak jadi guru. Ya mereka berkecimpung di Bimas Buddha, kadangnya jadi penyuluh. Ya ada juga yang kerja di wihara, jadi admin, dan sebagainya. Ada juga lulusan di sana SDAB kerja di bank. Meskipun lulusan sarjana agama Buddha tapi kerjanya di bank. Iya. Oke. Yang terakhir, motivasi untuk anak muda Samanera biar rajin ke wihara gitu. Nggak harus jadi Samanera, tapi untuk rajin di wihara gimana Samanera? Untuk anak-anak muda ya, harus sering-sering datang ke wihara, karena ya jangan sampai menyesal nanti karena sudah tua baru pengen datang ke wihara ya. Karena cenderungan banyak seperti itu ya. Nanti mau ke wiharanya ketika tua saja, masih muda ya jalan-jalan dulu lah. Banyak seperti itu. Tapi mulai sekarang ya kita harus berpikir ya, harus banyak-banyak berbuat baik, karena perbuatan baiklah yang akan mengantarkan kita untuk terlahir di alam yang berbahagia. Mumpung kita masih sehat, masih muda, ya harus banyak-banyak berbuat baik. Ya, kalau seandainya memang ada kesempatan untuk menjadi Samanera, ya silakan. Ya, nah kalau ada pelatihan-pelatihan Pabaja bisa diikuti. Bisa diikuti. Lebih baik pernah mencoba daripada tidak sama sekali. Iya, harus mencoba ya bagaimana kehidupan seorang Pabajita itu seperti apa. Ya kita tidak hanya melihat enak ya jadi Bante, enak ya jadi Samanera, tapi kita bisa merasakan bagaimana menjadi seorang Pabajita. Siap. Ya, jadi harus pernah mencoba. Oke. Keren sekali ya tamu kita pada kesempatan kali ini. Tentu saja setelah kita mendengarkan dari Samanera, kita juga mendapatkan beberapa hal-hal yang menarik. Iya, beberapa poin yang menarik, yang tentunya inspirasi yang menginspirasi kita. Masih muda tapi sudah bersemangat sekali untuk membabarkan Buddha Dhamma, juga meningkatkan skillnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah itu poinnya. Oke, sampai jumpa lagi di silapot yang lain. Demikian silapot bersama Samanera Abhayarato. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.